Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Adi Lebah Madu ya. Ini kita mau review kotak budidaya untuk lebah apis cerana. Sekedar informasi ya, kalau untuk kotak budidaya itu beda lokasi, biasanya beda ukurannya. Kalau di tempat saya ukurannya seperti ini. Nah, ini ukuran yang kita jual bibitnya dan kita jual kotaknya. Ini kita review ya seperti apa. Nah, yang pertama ini kayunya udah pasti kayu keras ya, kayunya keras dan tebal. Ini tebalnya 2 cm. Ini bagian depan pun sama. Nah, ini ada, kalau saya ngomongnya itu plepet, tapi bahasa plepet bahasa Indonesia ini apa ya? Apa ya mas? Plepet udah baik. Nah, yang kedua, nah ini kotak udah pasti rapat ya, karena ini tujuannya untuk dikirim-kirim ya. Jadi kotaknya rapat untuk. Terus lagi ini ada sekat ratu. Nih, sudah dilengkapi dengan sekat ratu. Sekat ratu kita tanam di dalam ya, supaya tidak memudahkan lebah itu untuk masuk pertama. Yang kedua, terlihat rapi. Kalau di luar sini kan kurang rapi ya. Nah, tujuan sekat ratu itu fungsinya itu agar kecoa, cicak itu nggak masuk ya. Nah, juga kadang ada yang katanya kemasukan ular, kemasukan tikus. Nah, alhamdulillah saya nggak pernah ya, saya pakai ini nggak pernah kemasukan yang seperti itu. Terus yang kedua, ini fungsinya di dalam itu ini bisa diangkat sebenarnya nih. Nah, ini bisa diangkat. Jadi si lebah ini kan yang pejantan nggak bisa keluar, dia biasanya akan mati. Ketika ada sekat yang permanen, yang paten, itu susah untuk mengeluarkannya. Tapi kalau dengan yang model seperti ini nanti mudah, tinggal kita angkat. Kita bisa bantu bersihkan seperti ini, cutik-cutik ya. Nah, bisa, atau kita biarkan aja selama 1 jam atau lebih. Nanti si lebah pekerja itu akan membuang pekerja lebah pejantan yang mati. Setelah itu kita bisa tutup kembali ya. Nah, kita tutup. Terus selanjutnya kita lihat bagian dalam ya. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalam kita nggak cat ya, supaya tidak berbau cat untuk di dalam. Nah, selanjutnya kita ke bagian ini ya. Untuk ukuran, ini ukuran panjang ke sini itu 25 cm. Kalau yang ini 32 cm. Selanjutnya untuk frame. Untuk frame itu lebarnya 2 cm. Ini 2 cm, panjangnya 32, ketinggian 15 cm. Dilengkapi dengan senur ya. Kalau saya pakainya dari dulu itu senur, bukan kawat, karena kalau senur ini lebih higienis menurut saya ya. Kalau kawat kan dia bisa ada yang berkarat lama-kelamaan, kalau kena madu pasti berkarat. Untuk frame dilengkapi dengan 7 frame. 7 frame ini udah ukuran, memang ukurannya 7 frame. Nah, tujuan untuk frame ini kenapa dikasih senar, supaya pada saat kita panen, nah ini panen, madunya kan di bagian atas. Nah, nanti kita potong, si sarang itu nggak putus, nggak harus kita mikat lagi ya. Jadi kita udah biarkan aja. Nah, cara panennya itu misalkan full segini, kita potong, jangan sampai melebihi senar ya. Nah, nanti sarangnya tetap menggantung, kita tinggal kembalikan. Itu meminimalkan lebah itu stres ya. Yang kedua, kalau frame ini saya ngomongnya ini frame buntung ya, karena bawahnya nggak ada. Tujuannya itu framenya buntung itu karena kalau framenya di sini di bawah ada sekat bingkai, kita model bingkai.
itu sarangnya itu mentok, udah sampai bingkai ya udah. Tapi kalau modelnya seperti ini, itu sarang bisa mentok sampai bawah sini ya, masih ada jeda 1 cm. Jadi si lebah itu lebih padat, si sarang itu lebih lebar-lebar. Terus berpengaruh juga untuk ke madu, biasanya madunya lebih lebar ketika sarangnya lebih lebar. Terus untuk senar, fungsinya itu agar ketika kita kirim bibit kemana-mana itu sarangnya nggak jatuh. Kalau nggak ada senar kan udah bisa dipastikan ketika goyang-goyang itu pasti sarangnya jatuh. Tapi kalau dengan adanya senar ini lebih kuat karena dia menempel di 2 tempat, di atas sudah kuat, tambah lagi di tengah senar, ini lebih kuat. Ini harus kencang juga ya tuh, kalau nggak kencang percuma. Selanjutnya ini harus diperhatikan, ini jangan sampai mentok ya, ini usahakan ada celah, jadi agar kalau kita angkat framenya si lebah itu nggak kejepit sama kayu. Nah, setelah itu yang harus diperhatikan lagi adalah jarak atas harus dikasih jarak minimal 1 cm ya, agar ketika kita tutup kotaknya itu si lebah itu yang berada di atas frame itu tidak terjepit seperti itu. Selanjutnya kalau kayu kita utamakan yang kayu apa aja ya, tapi usahakan yang keras. Kalau ini pakai kayu mahoni, ini mahoni tebalnya 2 cm. Ini kita kembalikan lagi. Ini biasanya kita jual kotak full set seperti ini, tinggal kita kirim, kita packing, kita kirim ya, seperti ini. Jadi kalau ada yang butuh kotak budidaya lebah apis sarana bisa hubungi kita ya di nomor yang tertera di akunnya, di profil. Jadi kita jual kotak ini sudah full set, juga kita jual lebahnya sudah mapan. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya penjelasan dari saya. Jika ada yang masih bingung bisa tanyakan lagi ya, bisa komen-komen, bisa share ke teman-teman kalian yang budidaya lebah apis sarana, barangkali berminat untuk desain kotaknya seperti saya juga masih boleh ya, boleh sekali. Jika mau pesan bibit lebah bisa hubungi saya, atau mau kotaknya saja bisa japri saya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya, biar nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.